membayar orang untuk memilih kita itu tidak selamanya itu benar. Kalau saya, Yes. ngapain mundur? Pada waktu itu Ana merasa tertantang. Ana Ente dibully nggak sih? ini yang tidak diketahui oleh banyak orang dan ini Ana bongkar di Iya. program ini ya. Jadi- eksklusif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Open di program Daily Talkie. Bro Angki, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Sehat, pasti ya. Dan penting buat orang menjaga kewarasan ini sekarang ini. Kewarasan itu penting. Penting lah. Apalagi saya dengar-dengar Bro Angki ini mau nyalek. Tapi sebentar kita Oke. diskusi soal nyalek dan lain sebagainya. Siap. Juga saya pernah dengar pernah jadi kades. Iya. Tapi sebentar kita bikin penasaran dulu para Daily Nets. Jadi sebelum kita masuk ke topik diskusi kita pada malam hari ini, Bro Angki mungkin bisa cerita singkat-singkat lah soal profil kehidupan Bro Angki. Oke, jadi Ana bicara. Iyo. Siap. Jadi buat para Daily Nets yang ada di luar sana, salam kenal dulu dong, ya kan? Oke. Biar orang kenal kita ini. Iya. Penting itu. Iya. Jadi Ana pada intinya adalah orang Gorontalo asli. Ana asli Gorontalo. Ana dilahirkan di Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio yang dulunya orang kenal itu Bongomeme, ya. Jadi ini juga sebagai informasi buat seluruh Daily Nets yang ada di Gorontalo bahwa Bongomeme itu sudah pisah begitu. Jadi kita sudah satu kecamatan, namanya Kecamatan Dungalio. Dan Ana terus terang kalau mendengar cerita Ana punya Ajus dan Sebek, ya, Ana itu cuma 1 bulan ya. Ketika umur 1 bulan berada di Gorontalo, Ana langsung dibawa ke Bolang Mongondo, ya, Sulawesi Utara. Jadi Ana besar di sana. Dulu Bolmong masih Bolmong. Iya, masih Bolmong. Belum ada utaranya, Terus, selatan. iya, dulu masih Bolmong masih luas ya. Jadi waktu itu 1 bulan umur sebulan saya diajak ke sana dan besar di sana. Bahkan daftar sekolah pertama itu di sana. Bolmong? Iya, di Bolmong. Tapi kurang lebih 10 hari kalau tidak salah ya, kalau saya tidak lupa. Jadi sekolah tercepat ya. Iya, 10 hari. 10 hari. 10 hari. Jadi pada waktu itu kebetulan anak punya mama itu sempat ada perawatan. Sehingga harus ke Gorontalo. Perawatan Sakit ya. Oh, sakit. Iya, Oke. dalam kondisi sakit. Dan anak harus balik lagi ke Gorontalo. Dan di sana itu kan dulu itu ada istilah mau titip. titip. Iya, jadi Iya. Saya pernah dengar. Saya pernah dengar jadi istilah titip. anak dititip di Dari salah satu sekolah ini, titip di sekolah ini. Iya, jadi begitu. Jadi ceritanya anak dari Bolmong dititiplah di Gorontalo, tepatnya di SDN Impres 2 Dungalio, ya. Masih ada sekolah itu. Alhamdulillah, nah, dan sekarang DP ketua komite. Wah, ini keren. Jadi langsung next, Ana waktu itu dititip dan Ana tidak baraba ya. Jadi Ana termasuk siswa yang berprestasi. Dari sombong ini ceritanya. nih. Tidak. Ya, sombong. Dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah Ana berada di tataran ranking 1. Oke. Tidak pernah melihat 2 dan 3 begitu pada waktu itu. Ini sahabat Daily Nets ini, apa saya bilang tadi di perjumpaan awal, ini pemuda yang progresif dan pemikirannya visioner. Makanya dari kelas 1 sampai kelas 6 juara Juara terus kelas ya. lah, iya. Tidak pernah turun di 2 atau Iya. 3. Jadi Ana pada waktu itu menyelesaikan SD di SD Impres Dodo Nungalio. Selesai di situ. Selesai di situ. Nah, kebetulan waktu Ana mau lanjut di MTS atau di SMP, Ana ini termasuk orang yang pada waktu itu ekonominya tidak mampu. Iya. Jadi orang tua pada waktu itu kebetulan ada juga anak punya CBPKK yang mau menyekolahkan anak. Dibawa lagi anak ke Bolmong. Dibawa ke Bolmong. Iya, balik lagi ke Jadi Bolmong. dari Bolmong, dari Gorontalo Ke Bolmong lagi. masa kecil, Bolmong ke Gorontalo lagi ke Bolmong. Iya, jadi anak menghabiskan 1 semester di sana di MTS Negeri 1 Dumoga. Oke. Iya. Setelah itu anak balik lagi ke Gorontalo. Balik lagi. Ana selesaikan dari semester 2 sampai tamat di kelas 3 MTS Negeri 1 Batu Daah waktu itu. Dan alhamdulillah juga Ana selama sekolah di situ bukan mau baraba lagi, memang Masih tetap trennya masih di juara di satu. level juara 1 ya.
Lanjut, Ana di SMA juga menyelesaikan studi di Gorontalo, kemudian kuliah juga di Gorontalo. Kuliah di Gorontalo. Selama Ana berproses menjadi seorang mahasiswa seperti mahasiswa sebelumnya, Ana mengikuti beberapa organisasi. Jadi ada organisasi baik Karang Taruna, kemudian KNPI, begitu juga organisasi internal kampus, Ana mahasiswa pergerakan. Kemudian sampai dengan hari ini ya ada dua organisasi yang masih Ana terbilang aktif. Ya. Oke. Pertama ya dunia kepramukaan. Jadi pramuka ini sudah dibilang mendarah daging begitu. Kemudian ya beransor hari ini. Masih Ya, beransor ya. Jadi Oh, Gerakan Pemuda Ansor di Gorontalo. di Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah. Ya, saya pikir itu ya untuk sesingkat Profil singkatnya. selama Ana berproses dari Jadi sekolah. dari kecil sampai sekolah berapa itu pindah-pindah terus Ya, Gorontalo, Ana. Bolmong. Jadi Dan sampai sekarang masih sering ke Bolmong. ya, jadi kebetulan apa ya? Ana hari ini kan Ana punya istri itu ada tugas di sana. Oh iya, oke, Ya. oke. Jadi sudah berkeluarga ya. Ya, Ana udah dong. Umur sekarang Ana sudah mau bulan Mei ini 29 ya kalau tidak salah. masih muda, masih muda. Umur masih muda, sudah menikah, tapi perjalanan hidupnya Gorontalo Bolmong. Ya begitulah. Itu nggak capek. Ya namanya manusia Bang Opan ya. Capek ya pasti capek. Tapi saya pikir kita sebagai apa ya? Masih juga terhitung muda, sepertinya tantangan harus kita selesaikan dengan baik dan benar. Sekarang istri tetap masih bertugas di Ya, istri masih bertugas sih di Bolang Mongondo Timur. Ya, salah satu kabupaten yang baru juga ya. Ini menarik. Tadi sudah diceritakan profil singkat. Sekarang saya mau tanya ini, bro. Ente ini kan pernah kepala desa. Iya. Itu tapi mundur Iya, iya, iya. di umur yang ini masih muda begini mundur. Kenapa mundur? Iya, jadi anak ini setelah selesai kuliah, ya kan, ada beberapa pekerjaan yang Ana sempat lalui sebelum jadi kepala desa. Yang pertama, Ana juga pernah jadi staf di kantor desa. Iya, Perangkat ya, pernah jadi perangkat. bahasa kita itu aparat desa ya. Aparat desa pernah, kemudian juga pernah jadi jurnalis. Ya, kebetulan Ana salah satu wartawannya Daily Post pada waktu itu. Iya, waktu itu. Iya, pada waktu itu. Pernah di Daily waktu itu. Iya, bahkan ketika kira-kira tahun berapa itu? Ana sampai ketika maju Pilkades itu Ana masih status wartawan juga. Tahun Daily Post 2021. 2021. Iya, Ana masih bahkan pada waktu itu Ana sempat izin sih sama pimpinan redaksinya Daily Post, Ana ini mau maju begitu. Dan bayangkan pada waktu itu Ana di usia 25 tahun memberanikan diri untuk siap bertarung menjadi orang nomor 1 di desa gitu istilahnya. Iya, itu tidak gampang sebenarnya. Terus bagaimana itu? Bagaimana perjalanannya? Ya, jadi memang Ana perlu ceritakan ke Bang Opan dan juga seluruh pemirsa Daily Nets yang ada di luar sana. Pada waktu bertarung, ya namanya bertarung apapun itu ya, apalagi menjadi kepala desa bukanlah hal yang mudah menurut saya sebagai pemula pada waktu itu. Apalagi Ana pada waktu itu harus berhadapan dengan petahana. Oh, ada petahana juga ya. Iya. Kemudian ada mantan kepala desa. Ada mantan kepala desa. Ya, dan juga ada salah satu pengusaha lah dia. Berat-berat lawannya ya. Orang bilang waktu itu seperti itu. Jadi NTP lawan ini goros. Goros. Iya. Bahasa-bahasa kita masyarakat ini goros. Dan pada waktu itu ente tahu tidak Bang Opan apa yang kemudian memotivasi Ana maju pada waktu itu? Oke. Jadi pada waktu itu Ana kumpul dengan anak-anak organisasi. Di Kampus ya, di tongkrongan kampus. Ada salah satu anak pesahib yang bilang begini, bro, mau jadi kepala desa itu harus ada uang. Harus ada uang. Nah, pada waktu itu Ana merasa tertantang. Ana bilang kalau sudah seperti ini mindsetnya orang, bahwa segala-galanya harus kita gunakan uang menjadi salah satu alternatif untuk memudahkan kita berkuasa. Ana merasa tertantang dengan itu. Waktu itu? Iya, jadi Ana bilang pada malam itu, Ana mau maju Pilkades.
gara-gara cerita di tongkrongan ini. Jadi kan Tapi memang niatnya juga baik. iya, Maju. dari dulu Ana melihat ya, dari dulu itu Ana dengan teman-teman kampus ya, ketika semasa kuliah paling senang sekali ketika pasca KKS. Kan orang ini KKS Iya. berbaur di desa. Oke. Dari situ Ana merasa tertarik berdesa dengan kenapa ternyata asik loh jadi ketika kita mengabdikan diri di desa begitu. Iya. Selama 3 bulan kan biasa pada waktu itu kita KKS kan. Jadi niatannya memang baik ya. Iya dari dulu memang anak niatnya mau mengabdi begitu. Cuma lebih memotivasi anak. Ada yang sampaikan begitu. Harus punya duit Harus punya uang untuk maju kepala desa. untuk bisa menang jadi seorang kepala desa. Anak pada waktu itu merasa tertantang. Anak bilang, nanti kita sebukti sama anak. Kita akan Mau coba itu. Iya. Mau coba itu. Dan terus terang, silakan di cross check sama tim-timnya anak waktu itu. Oke. Bahkan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang dan ini anak bongkar di Iya. program ini ya. Jadi- eksklusif ya, sahabat Daily Nets. Gimana? Jadi Apa pada waktu itu pernah orang itu anak dengan anak tim sibuk cari uang for pembiayaan kampanye. Oke, itu Iya. itu harus dibiayai ya, Iya. kampanye harus dibiayai. Di dalam pertarungan kos politik itu pasti ada dong. Pasti. Ya, nah, Bukan berarti money politik ya. Iya, Ana justru tertantang dengan kata-kata money politik tadi. Sehingga ketika waktu itu, Ana dengan anak sahib-sahib tim sukses ini, ada berapa orang terang waktu itu, sampai tak putar-putar di Batu Daa, Tabongo, ente tahu cari apa? Mau cari pinjaman, bos. Cari pinjaman. Iya, cari pinjaman. Dan ada orangnya yang tempat untuk meminjam uang. itu. Ada atau belum ada? Jadi orang ini putar-putar, ada putar kurang lebih berapa ya, 1 jaman waktu itu, Oke. tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat pinjaman. Malam itu. Malam. Jadi anak singgah di halte, anak ajak dong teman-teman ini, anak bilang sama orang begini. Pakai bahasa Gorontalo gitu. Jadi mudah-mudahan ondong kalau ya buti. Iya. Untuk malam ini begitu. Tuhan lihat orang Ya, punya usaha malam. Oke. Sehingga waktu itu anak proses kampanye ya menggunakan seadanya begitu Seadanya. kan. Karena pada waktu itu kan musim Covid. Jadi orang harus sedia hand sanitizer, orang harus ada sediakan masker. Dan itu butuh uang, guys, ya kan? Iya. Butuh uang. Apalagi tidak mungkin ente bakuar-kuar biar orang mau minum, tidak ada Ya, kue. air, Iya. konsumsinya. Dan alhamdulillah selama anak kampanye di beberapa titik waktu itu, masyarakat ikut membantu anak. Oke. Ya, jadi dari situlah kemudian anak berproses dan yang paling menarik itu adalah kalau tidak salah waktu itu ada 3 TPS. Di desa. Desa Dungalio. Oh, Desa Dungalio. Di Oke. Pilkades waktu itu. Nah, 3 TPS itu anak itu cuma menang di 1 TPS, Bro. 3 TPS Menang 1 Dari TPS. 1 TPS. Dan memang alhamdulillah di TPS itu menjadi penentu. Di TPS itu. Iya, akhirnya Dengan lawan tadi yang beberapa orang itu. iya. Berapa lawannya waktu itu? Waktu itu kita berempat. Berempat. Iya, di kita 3 berempat. TPS. Jadi, anak pada waktu bahkan merasa tidak percaya bahwa anak menang pada waktu itu. Menang. Iya. Oke. Karena anak itu waktu pas perhitungan suara, cek semua suara di TPS, Pak. Anak cek di TPS 1, parah. Kalah. Di TPS 3, kalah. Kalah juga. Jadi secara otomatis ketika, sudah jauh. Ini anak Jadi sudah mulai ada rasa pesimis. Ya, kalah di 2 TPS dong. Ya Ya, kan? ada ini, saya tidak mau dapain. Sudah, Jo. Sehingga nanti tim sukses bilang, Angki, anak ternyata menang. Menang. Anak Padahal pada, pesimis ini. anak pada waktu itu tidak percaya dan anak bisa memberikan, apa begitu ya, anak sampaikan ke teman anak itu, anak cari dia. Anak Oke. ingin sampaikan ke ente bahwa membayar orang untuk memilih kita itu tidak selamanya itu benar. Yang teman nongkrong tadi Iya. yang bicara bahwa untuk maju itu harus Pakai uang. Pakai uang. Oke. Sehingga Bapak cari dia. anak panggil baku apa? Anak panggil baku apa? Tapi tidak perlu kita sebutkan nama Iya, di sini tidak perlu di-spill. Artinya itu menjadi bagian daripada NTP perjalanan hidup. Iya, jadi memang ketika anak maju pilkades itu sih sebenarnya banyak orang yang tidak tahu kan. Artinya kalau bukan dia, Ya bisa ente jadi bro sih. tidak Bisa termotivasi jadi. lah. Tapi memang pada dasarnya anak memang niatnya berdesa pada waktu itu. Pada dasarnya niat berdesa dan
yang lebih membuat anak semangat pada waktu itu ketika ditantang dengan kata-kata seperti itu. Ente orang mau jadi kepala desa itu harus pakai uang. Dan ternyata Anda membuktikan sendiri. Makanya Anda ingin mengajak kepada anak-anak muda yang di luar sana, untuk para netizen Daily Nets, semua tergantung niat tulus kita. Kalau kita sudah banyak mengabdi di tengah-tengah masyarakat, kalau kita sudah merasa banyak bermanfaat, ukurlah diri kita lewat pertarungan seperti itu. Dari segala macam proses maju pilkades itu banyak banyak susahnya, banyak Pasti. sulitnya. Tapi kok mundur. Sebentar kita aja minum dulu. Ini agak Siap. agak memanas ini. Ini bro, Iya. cuma kosong begini. Ya makanya siapa tahu ada yang sponsori kita kan. Iya. Yolah. Ya mungkin bisa kontek-kontekan lah. Jadi bro, dari perjalanan menuju kepala desa itu yang berat. Kalau saya Yes. ngapain mundur? Kalau saya so nyaman. Ya, jadi kades nih. Iya, jadi kades. Apalagi di kades itu ya gimana ya, saya mau cerita. Kalau tidak kuat iman, ya bisa tergoda dan lain sebagainya. Kok mundur? Ya. Jadi ini yang harus Ana Iya, sampaikan. harus begitu. diluruskan. Mungkin NTP pendukung butuh klarifikasi, Iya. butuh pernyataan kok mundur begitu. Padahal majunya di tahun berapa ya? Ana 2021 dilantik juga. Kemudian 2023 Terus kan ya seumur jagung. betul ya kan? betul. Nah, itu kenapa? Bagaimana itu kira-kira? Jadi Bang Opan ya, Ya. dan juga seluruh sahabat Daily Nets yang ada di luar sana. Pertama, memang butuh pemikiran yang panjang Ya. gitu ketika orang harus meninggalkan ini. Dan Ana sadari ini tidak mudah. Ana sudah tahu ini pasti akan pro kontra. Iya. Dan bahkan Ana pada waktu itu berpikir akan banyak orang membenci Ana. Itu pasti ya. Iya. Dan tetapi pada dasarnya Ana ingin kembali mengingatkan ya. Dulu ketika Ana itu maju pilkades, Ana selalu ingatkan di titik-titik kampanye ini. Iya. Ana bilang pada waktu itu, ketika anak maju pilkades ini, niatnya cuma satu. Bagaimana Dungalio itu bisa lebih baik. Bahkan tagline Ana pada waktu itu, Dungalio 2 kali lebih baik. Desa Dungalio ya? Iya. Iya. Dan Ana pernah bilang, tolong direkam anak ketika kampanye. Oke. Ketika ada apa-apa, ada bukti yang mengingatkan anak gitu. Ana sampaikan, kalau Dungalio sudah lebih baik, Dungalio sudah maju, ngapain anak harus lagi bertahan di sini? Iya. Iya kan? Oke. Anak, bagaimana ya? Ketika kita orang diberikan ruang lebih besar untuk bermanfaat untuk orang banyak, kenapa tidak begitu? Sehingga pada waktu itu, Ana bicara dulu dengan istri dong. Oh iya, keluarga Pasti. pasti. Anak Harus diskusi. didahulukan. Gimana? Ini kebetulan ya alasan mundur ini kan mau nyalek. Oh, mau nyalek. Iya. Oke. Jadi kan Oke. pada waktu itu keluar regulasi bahwa dapil kita kan pisah. Tapi mundur, mau nyalek di dapil itu. Iya. Di desa itu. Iya, Oh, saya pikir di Bolmong atau di mana. Jadi Ana pada waktu itu Bang Opan ketika diskusi dengan istri kan orang ini tidak bisa pungkiri Iya. bahwa ada sebuah istilah di balik pria yang hebat Iya, ada iya. istri yang menjadi sumber power yang luar biasa, Iya, ya kan? iya. Anak ngobrol dengan dia, gimana? Kita mau nyalek ini. Kita kan. Kalau saya jadi istri bapak, katakannya jadi so siap nggak nah? Pasti dong. Justru tidak. Oh, tidak begitu ya? Iya, istri anak pada waktu itu, anak kan tanya dulu toh. Iya. Anak ini sepertinya akan mundur. Akan mundur. Kenapa? Kan pasti. Kenapa anak mau mundur? Ada angin apa sih anak mau mundur? Ya, padahal umurnya 2007, 2000. Iya, kurang lebih hampir 3 tahun lah anak memimpin di desa Dungalio. Sehingga pada waktu itu anak bilang, anak mau nyalek. So pikir matang-matang. Anak bilang, bismillah, anak sudah pikir baik-baik. Dan ternyata, apa yang pada waktu dia bilang? Bismillah.
Ana Bismillah. dukung ente. Padahal itu jabatan Kades kan, Iya, Ana berakhir 2027. oh itu Masih jauh memang. masih jauh memang. Iya, masih jauh. Kurang lebih masih 3 tahunan Tiga lagi ya. tahunan. Jadi 3 tahun. Tapi pada dasarnya seperti Ana bilang tadi, Ana mundur ini karena kebetulan pada waktu itu di Kecamatan Dungali itu motivasi juga ini ya. Ya. Pertama, orang tidak ada wakil Pak di anggota DPR. Di dapil situ. Khusus Kecamatan Dungalio. Kecamatan Kalau Dungalio. dapil ada, Oke. tapi Kecamatan Dungalio yang punya pemilih kurang lebih kalau tidak salah ya 13.000 sekian lah kalau tidak Di salah. Dungalio sama, Kecamatan Dungalio doang. oh baru Kecamatan Dungalio. Iya. Oke. Dan kita tidak punya wakil, bayangkan, ya. Dan Ana menyadari ketika jadi seorang kades itu, tidak semua aspirasi masyarakat itu bisa orang cover. Jangkauannya tidak luas Tidak ya. bisa. Dan anak baru sadar ya, ketika kita orang jadi kepala desa, masyarakat itu tidak mau tahu, Pak. Oke. Yang jelas ketika mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan setengah mati, ekonomi mereka terpuruk, ente bisa menjadi solusi. Jadi ini sebenarnya sudah bagian daripada gagasan ente ya sebagai caleg bahwa orang di sini kurang lebih selama ini tidak punya wakil. Ya. Bagian dari gagasan. Di lain-lainnya ada gagasan yang Ya. lain begitu. Di sisi lain, macam tadi Ana bilang, kalau misalnya anak ini bertahan, kan ada istilah, anak punya prinsip, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, Oke. maka kita harus ambil peluang itu. Apalagi umur masih muda. Iya, Ana Bang Opan sadar, Ana menyadari betul, ketika Ana mundur ini, pasti banyaklah pro kontra. Banyaklah pasti yang benci Ana di desa itu. Pasti juga kalau saya misalnya saya tidak sedang membentuk opini ya ini bro, tapi umum di masyarakat melihat ente bro masih muda, mundur dari kepala desa, pasti anak bertanya punya uang berapa so ente? Pasti kan? Iya, iya, iya. Artinya di luar sana ada yang pro, nggak perlu, Angki nggak perlu pakai duit, yang kontra ada uang berapa so ente? Iya, iya, iya. Iya. Ya, bukan lagi rahasia umum lah ya. Oke. Ketika ente mau maju sebagai salah satu anggota DPRD, baik mau di kabupaten, provinsi, dan DPR RI, ya pasti budget yang ditanya. Ya gitu. dalam tanda kutip macam tadi. Ya, kos politiknya, Yes, begitu. untuk kampanye, untuk tim. Lagi-lagi, untuk apa. Ana masih tetap sama motivasi Ana. Oke. Salah satu motivasi Ana juga ya, Ana ingin lihat, kira-kira konsep Ana ketika Pilkades masih bisa berlaku tidak sih di DPR? Oke. Ya kan? Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi pada dasarnya ya, Ana ingin sampaikan ke masyarakat bahwa hari ini, Ana tidak melihat ada orang yang bilang kan, Ayah Angki ini terlalu rakus jabatan. Karena mundur itu Ya, tadi. kemudian maju jadi anggota DPR. Ada yang bilang bahwa Ayah Angki ini tidak mensyukuri nikmat. Tidak serius. Tidak serius. Bahkan tidak amanah ada yang bilang. Justru, Ana merenung. Oke. Iya, Ana bilang. Ente dibully nggak sih? Ya namanya dibully pasti. Dibully pasti Bang Opan. Pasti kan misalnya ente dibully lagi-lagi Daily Net saya tidak sedang membentuk opini ya, tapi saya juga orang Gorontalo beberapa kali ikut jadi pemilih, bukan orang yang dipilih ya. Pasti orang yang pro itu, yang kontra juga banyak. Iya. Apalagi bully membuli itu kayaknya juga sering terjadi. Ente dibully nggak sih? Iya kan? Pasti. Pasti ya. Justru tekanan yang hari ini lebih lah. Ana sudah sampaikan, kebetulan ya pasti support kita yang paling dekat adalah istri ya. Ana sampaikan ke beliau bahwa dulu aja ketika maju Pilkades, Oke. mental Ana itu dihajar habis-habisan bro. Apalagi ini nyalek. Apalagi ini keluar dari zona nyaman. Iya, ini skalanya lebih besar. Iya, kita orang ketika dipercayakan ya jadi jadi kades, kemudian meninggalkan, pasti ente sudah bisa bayang. Dan Ana tidak menyalahkan mereka sama sekali. Kenapa? Wajar orang berpikir begitu. Tetapi perlu juga harus mereka tahu. Iya. Kira-kira apa begitu ya yang membuat Ana itu kemudian memberanikan diri. Ana tahu bro, ketika mau jadi nyalek ini kayak orang main apa ya? Tidak ada jaminan menang. Tidak ada jaminan menang. Tidak ada jaminan menang. Sekarang ini Daily Nets perlu tahu. Kan Ayah Angki ya, Bro Angki ya, nyalek.
di dapil yang baru. Kemudian banyak partainya di situ. Ya. Banyak orang-orang hebatnya juga di situ. Banyak calegnya. Pasti ya 99% kalah dong. Ya, Iya kan? ya asumsi politik ya. Iya kan, apalagi kursinya di situ berapa? 4 ya, kita jatahnya 4. Dari jumlah sekarang sudah ditetapkan jadi anu ya. Daftar calon tetap Udah ya. lah, kita udah mulai kampanye. Oh, udah mulai kampanye. Saya kurang-kurang Iya, mengerti lah. iya, Belum iya. pernah ikut kontestan politik. Iya, 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 kita udah kampanye. Memang kayak tadi Ana bilang bahwa orang ini ketika maju jadi caleg tidak ada jaminan menang, bro. Tidak ada jaminan Tidak ada menang. jaminan menang. Cuma minimal. Yang kalah itu yang dekat. Iya, itu justru dekat dengan Ana hari ini. Oke, oke. Dan Ana menyadari betul itu. Oke. Tapi minimal Bang Opan, Bro Opan, Ana mencatatkan sejarah. Ada anak muda yang rela mengorbankan jabatannya Oke. untuk melihat bagaimana di Kecamatan Dungaleo itu ada yang wakilnya di DPR. Wah, ini keren. Ini serius ya. Jadi Ana juga sama Kades, kalau orang bilang Ana mau kejar kekayaan, enggak juga, bro. Ana selama jadi Kades selama kurang lebih 3 tahun, ya Nggak kayak amat. utang Atau banyak, nggak bro. kaya? Utang banyak. Oh, bro. utang yang banyak ya. Iya. Oke. Jadi kan ada orang yang bilang, oh jadi Kades itu enak. Jadi Kades itu pasti banyak uang. Ini kan asumsi di luar gitu ya. Iya, iya. Tapi Ana bukan mau bahas itu dulu. Ana Oke. bahas kenapa begitu Ana kemudian mundur. Melihat begitu banyak persoalan di bawah. Ana ini kan orangnya, Di Dungaleo itu sendiri iya, ya. Ana melihat begitu banyak persoalan di bawah, dan ketika Ana memperjuangkan aspirasi di DPR, Terbatas. Ruangnya terbatas. Padahal Ana ini Kades loh. Iya, iya. Ana ini Kades. Oke. Apalagi orang biasa yang datang di sana, bro. Maka kenapa bukan orang yang mengambil peran di situ? Kalah pun Ana sudah siap hari ini. Kalaupun kalah minimal hari ini, ya Ana sudah berusaha. Dan niat Ana ya jangan diragukan lagi. Oke. Ana bertarung ya bukan berpikir, wajarlah mereka berasumsi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari Ana, ya begini, Ana tidak pernah merubah Ana tampilan. Gayanya Ayah Angki tetap Ya begini. masih begini ya. Ya, Ana justru Kesehariannya memang begini ya. begini. Justru Ana itu ketika Kades banyak orang-orang daerah tidak tahu bahwa Ana Kadesnya, bro. Waktu itu ya. Oke, oke. Karena memang Ana tidak apa ya. Bagi Ana jabatan itu adalah bonus. Bonus. Oke, 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 oke. Pengabdian tidak boleh putus. Pengabdian tidak boleh dibatasi oleh jabatan. Jadi pengabdian jangan terputus, jabatan itu bonus. Oke, man. Ini keren, keren. Oke. Jadi ini kan tadi mundur dari Kades. Karena tadi sudah diungkapkan mau nyalek. Iya. Ana masih penasaran. Sebenarnya ini kan umur masih muda, 29. Kalau mau dibilang boleh misalnya kerja di tempat lain, iya kan, yang pendapatannya lebih mapan, iya kan. Apa sih menariknya? Apa sih yang menarik kalau jadi seorang ini kan belum jadi anggota dewan. Tapi apa sih menariknya nyalek itu? Pada dasarnya sederhana. Oke. Segala sesuatu yang terjadi di negara kita ini, ya, Oke. mau harga beras, mau apapun itu diatur oleh politik. Oke. Dan kalau kita tidak mau ambil bagian di situ, Bang Opan, sepertinya merasa berdosa saya. Iya. Ketika Tuhan memberikan ruang itu, dan saya tidak menggunakan itu. Dan Ana masih menganut prinsip, ketika ente berusaha maksimal, biarkanlah urusan hasil itu urusan Tuhan. Wah, ini mantap ini, mantap. Iya. Ini mantap ini. Jadi, Ana bukan sok religius. Iya. Bukan ya. Sekali lagi, Ana bukan mau bilang bahwa Angki atau Ayah Angki itu sok religius. Bukan. Tetapi Ana buktikan sendiri itu ketika waktu Pilkades. Ana lawannya gross loh. Iya. Iya. Tadi petahana yang berapa jumlahnya itu ya. Ana ketika bertarung di Pilkades pun harus menggunakan taktik dan strategi. Oke. Dan Ana meyakini bahwa ketika kita orang tulus mau mengabdi untuk masyarakat, apapun itu,
Berapa sih yang benci anak? Berapa sih yang bully anak? Tapi lebih banyak mereka yang mengharapkan anak bisa bermanfaat buat orang banyak. Iya, iya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Ente sampaikan bahwa konsep pilkades ini apa masih bisa diterapkan di caleg ini? Ente yakin? Yakin? Kalau ditanya yakin, anak pasti yakin, Bang Opan. Konsep pilkades mau dibuat di Iya, konsep banyak caleg ini. tidak Dulu skopnya Dungalio loh, desa ya. Ini skopnya berapa tadi? 25 desa. 25 desa. 2 kecamatan. 2 kecamatan. Terus konsep yang kecil ini dibawa di proses pencalonan anggota legislatif. Yakin ente? Banyak yang bertanya begitu, Bang Opan. Oke. Anak kan sering ditanya, ente mau maju caleg ini ada strategi, benar? Wajib lah kita punya strategi. Wajib. Oke. Terus ente masih pakai strategi lama? Selebihnya, anak pasti akan gunakan itu. Oke. Jadi, Ana dulu juga bertarung pilkades bukan modal nekat, bro. Ana juga bermain strategi dan taktik. Dan sama dengan hari ini. Hari ini pun, Ana punya langkah-langkah strategi yang kemudian menurut Ana ini efektif. Yang pertama, tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Oke. Kenapa? Orang harus, meskipun orang di luar sana bilang, wah nujak doi bos lipotandu. Iya, iya. Kalau tidak Doi ada, paralu iya, kan, kalau ya, tidak ada uang belum tentu ente mau jadi alek bos. Oke. Ana justru berpikir, Ana masih muda. Kalau toh hari ini Ana kalah, Iya. minimal. Itu sangat dekat. Ya, kalau toh hari ini Ana kalah, minimal Ana sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa bertarung itu kita harus lebih dulu memberikan gagasan. Ya kan? Kita Oke. edukasi masyarakat dengan orang ini ketika mau jadi alek mau ngapain? Oke. Orang tidak perlu harus mengumbar janji. Ingat loh, alek ini bukan harus ada visi misi. Ana selalu sampaikan ke konstituen ketika anak turun ya, door to door ya. Ana sampaikan, saya tidak mau berjanji. Karena namanya anggota legislatif, semua aspirasi keluhan Bapak Ibu wajib saya perjuangkan. Kalau seandainya Anda berjanji, insya Allah kalau saya terpilih bikin jalan, Oke, bikin remasi. jembatan. Ternyata Anda tidak bisa di situ. Ya. Ente harus tahu bos, di dalam pertarungan sengit juga. Oh, sengit juga. Iya. Jadi ada part-partnya. Iya. Part Jadi bukan ente caleg. ini mau jadi ketika Oke. terpilih alek kong ente so duduk diam manis kong terima gaji. Oh, tidak begitu ya. Nah kalau konsep Oke. seperti ini sudahlah, Anda jadi kepala desa aja. Ini tidak usah jadi Nggak usah. anggota dewan ya. Iya. Tapi justru ya, Ana challenge Ana punya diri itu. Jadi selama perjalanan kampanye ini tidak pernah berjanji. Ana juga kalau bilang kampanye belum. Oh, belum ya, Ya, belum Ana kampanye. Ana belum kampanye. Bahkan Ana tim sukses hari ini pusing, Pak. Iya, pasti orang Iya, kampanye. ini kapan Ana Yangki mau turun kampanye? Hari keberapa ini? Ini bahkan tinggal kurang lebih efektif 25 hari lah kalau tidak salah. Dari terhitung hari ini menjelang 14 Februari 2024. Ya. Ya, tapi di sisi lain ya, kebetulan Ana diundang di sini. Ana yang mau sampaikan nih sama Ana tim. Iya, iya. Ana turun kok. Oh, turun ya, Turun. Oke. Orang ini bukan mau apa ini mengetuk hati masyarakat. Bukan mengetuk pintu doang. Orang harus meyakinkan doang bahwa ini orang punya gagasan ketika orang duduk. Nah, orang banyak bertanya. Ayah Angki ente meninggalkan Kades mau maju jadi anggota legislatif, apa sih sebenarnya yang ente mau Tidak bikin? pernah dapat lihat kampanye. Ente tidak pernah kelihatan kampanye, Anda sampaikan satu. Apa yang akan bikin di sana? Apa yang akan perbuat ketika Anda terpilih? Oke. Apapun yang menjadi keluhan kalian, wajib saya perjuangkan. Haram saya mengabaikan itu. Bukan janji ya, Iya. tapi wajib. Apa yang mau dikeluh kesah? Wajib terang perjuangkan. Karena memang tugasnya itu. Makanya Anda bilang, kalau hari ini ada anggota calon legislatif yang kemudian datang. Oke. So, bicara tentang Anda bikin ini, bikin itu. Saya pikir ya, ini perlu dipertanyakan, Bos. Ini kan sudah diceritakan panjang lebar, yang cukup juga menguras tenaga. Oke. Tadi juga Bro Angki sampaikan dari kecil memang sudah sering bolak-balik Gorontalo Bolmo. Sekarang kan masih sering juga ke Bolmo. Nah, ini tentunya kan berkaitan dengan ente mundur Kades, kemudian nyalek, tapi masih sering-sering ke Bolmo, luar Dapil, luar Gorontalo.
pasti dibully lagi dong. Iya kan? Iya pasti. Jadi Bagaimana menanggapi itu? Ana ini manusia bro. Oke. Iya. Dan namanya manusia kita punya perasaan pasti Oke, dong. oke. Ya. Iya, iya. Ana kayaknya sudah terbiasa dibully dengan itu. Sudah terbiasa dibully. Bahkan ada isu-isu yang Ana dengar gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak benar gitu. Ngapain mau pilih orang yang tidak di daerah? Ngapain pilih orang tidak di daerah ya? Mau apa sih? Mau pilih sama Ayah Angki? Dia sering-sering ke Boltim. Oke, Itu ini beredar luas iya, di masyarakat. tapi bagi Ana dalam pertarungan politik wajar. Wajar, oke. Jadi namanya dinamika politik ya apa saja boleh ya. Yang penting orang menang begitu kan. Oke. Iya, 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 iya. Ya. Tapi lagi-lagi tergantung orang niat Bang Opan. Sekali lagi menjaga niat ketika mendaftar sampai dengan selesai pertarungan itu bukan perkara mudah buat Ana. Nah, sekarang ini anak juga semakin penasaran dengan isu-isu yang beredar di masyarakat itu. Nah, oke lah, misalnya seorang Ayah Angki, santai menanggapi itu. Bagaimana dengan tim? Tentunya ada tim dong. Ya, Kalau tim pasti ganas, Bro. oh, ganas ya, oke. Ya, tapi selalu Ana sampaikan begini. Tetap diredam. Ana atau selalu apa? sampaikan ke tim Ana. Oke. Ya, ke tim Ana. Dari dulu Ana, dari masih kades sampai dengan hari ini. Ana sampaikan sama dorang. Oke. Jangan pernah ngoni balas. Ketika ada orang yang menjatuhkan Ana, ada yang menjelek-jelekan Ayah Angki, ada yang mengeluarkan suara-suara sumbang tentang Ayah Angki, tidak perlu dibalas. Jangan dibalas. Jangan. Kenapa? Kenapa tidak jangan dibalas? Ana teringat salah satu kata tokoh nasional ya, bahwa tim sukses itu menggambarkan karakter calon yang didukung. Tim sukses menggambarkan calon yang didukung. Kalau tim suksesnya sudah saling jatuh menjatuhkan, tim sukses sudah saling hina menghina, Oke. tim sukses sudah saling menyebar berita hoax, Oke. maka bisa jadi karakter yang didukung seperti itu. Oke ya. Makanya cerminan ya. iya, Cerminan. makanya Ana selalu sampaikan ke dorang, orang ini tidak terima orang bicara-bicara begini. Ngotot ya. Oh, ada. Teman tim ngotot ya. Orang ini ganas mulia. Ana bilang pada inilah politik. Inilah. Dan disinilah orang dewasa dalam menyikapi politik. Orang harus tetap tenang meskipun ombak terus menghantam. Iya, iya. Oke. Keren. Oke. Iya kan? Kalau seandainya orang balas, nah kemudian orang terpancing dengan itu, bukankah niat awal kita? Nah, sudah sampaikan ke tim ini. Anak niat awal ini, selain anak mau abdikan diri, anak mau wakafkan anak diri ini untuk masyarakat, anak ingin memberikan edukasi begini loh, gaya politik anak muda. Orang suka politik santun, orang suka politik riang gembira, tidak perlu harus saling menjatuhkan. Politik hanya sementara, 14 Februari kelar kok. Silaturahmi ini tetap harus kita jaga. Oke. Ini yang disampaikan ke Iya. teman-teman tim ya. Anak sampaikan banyak tim juga yang pusing, bro. Itu orang sudah jaga kampanye, ayat orang sudah jaga turun-turun. Anak bilang, sudah ngoni tetap tenang. Tugas ngoni adalah memberikan pengertian kepada masyarakat. Terlebih-lebih ngoni harus sampaikan kenapa kita mundur. Kan ini yang hari ini isu yang begitu senter begitu ya. Tapi bagi anak biasalah menghadapi isu-isu seperti itu. Pada intinya, anak mau sampaikan bahwa ketika anak mundur dari kepala desa dan maju jadi alek, anak bukan untuk kepentingan diri sendiri. Anak kalau cuma untuk kepentingan diri sendiri ngapain lagi begitu? Oke, Iya kan? Ngapain lagi? Kita masih muda, ruang-ruang anak masih terhitung panjang. Masih adalah tempat-tempat yang buat anak untuk cari nafkah begitu. Tapi anak ini dari awal sudah terbiasa dengan lingkungan sosial. Dan anak merasa tertantang ketika anak bisa berbuat lebih besar buat orang banyak. Kenapa tidak anak coba? Mumpung ada ruangnya. ruangnya. Ya, ada momennya ya. Toh juga waktu ketika anak kades, anak sampaikan ke masyarakat kok ketika waktu kampanye dulu. Ketika Dungal ini sudah berubah, sudah bagus, sudah layak, ngapain anak harus bertahan lama? Oke. Dan alhamdulillah ya, anak bukan lagi mau baraba ini, tidak. Justru ketika anak proses berjalannya roda pemerintahan, anak juga dapat dan afirmasi. Waktu jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Oke. Dari kementerian ya? Iya, dari kementerian. Silakan dicek datanya. Cek aja sama pendamping desa kalau tidak percaya. Oke, Kalau iya. hoax, iya kan? Jadi memang sudah
Ya. diragukan lagi lah. Kemudian yang Oke. kedua Bang Opan, Ana juga mau bilang kan banyak yang nanya, emang so apa so yang Baking selama jadi kepala desa kok Ya. tiba-tiba? Ini kan ya cuma Ana selalu sampaikan ke tim. Kan yang sering dapat pertanyaan ini tim. Ana dorang tidak langsung tanya ke Ana itu. Oke. Tim yang dorang jaga span di bawah. Oke. Ana sampaikan ke tim. Sampaikan apa adanya. Jangan mau direkayasa. Apalagi di momen politik begini semua orang terlihat baik, Pak. Pasti, pasti. Tapi kalau kebaikan yang betul-betul tulus, tidak perlu ente rekayasa. Ente akan tetap terlihat orang baik. Jadi di momen politik ini semua orang kelihatan baik ya. Oh pasti itu juga disematkan ke Bapak. Iya, makanya Sebagai, calon. semua orang tidak mungkin ente bro mau datang ke pemilih, ente kasih dia muka sangar. Oh iya iya. Dia iya, tidak iya. mau pilih ente. Iya iya iya. Oke. Makanya dia bilang sama dorang, sampaikan ke para konstituen yang mempertanyakan anak, sampaikan apa adanya. Ketika anak pilkades apa selama kepades apa sih ente yang baking? Jangan direkayasa. Jangan ya? direkayasa. Kalau memang cuma dibikin itu ya bikin itu. Alhamdulillah Bang Opan. Ada salah satu apa ya? Anak itu kan tidak boleh mendapat dengar tantangan. Pak. Iya iya iya. iya. Anak Pecinta tantangan ya. penampung. Penampung. Oke oke. Penampung. Penampung tantangan. Oke. Nah, jadi ada kebetulan yang di depan anak itu, di depan kediaman, di depan rumah. Oke. Orang bilang dari setiap kades mau gandiamnya buti kepala desa, baku ganti ini kepala desa, tidak pernah mau tabeking ini pembangunan begitu. Pembangunan. Iya, Oke. dengan alasan ini provinsi punya lah, ini kabupaten punya lah. Oke. Dan alhamdulillah di sisa-sisa ketika anak memutuskan mundur, anak masih sempat berjuang untuk itu. Masih juga berjuang. Anak bukan mau suruh sayang ini. Iya iya iya. Oke oke. Tidak perlu oke. bagi anak ya, tidak perlu. Artinya sampaikan sesuai Iya, fakta anak ya. sampaikan ke dorang. Anak tidak perlu harus merekayasa itu. Tapi anak termasuk bagian orang yang berjuang di situ. Oke. Dan itu tidak bisa dipungkiri, bro. Soal apa itu? Oh, harus mau spill dan. Oh iya, kan kita Iya. artinya supaya lebih Ada beberapa hal, Bang Opan. oke, terklarifikasi ini secara fakta dan Kebetulan di depan itu ada drainase. Oke. Ya, itu juga salah satu kalau misalnya terselesaikan bisa apa ya? Bisa bikin orang punya kebetulan apa wilayah itu banjir, rawan banjir, masuk Bang Opan. oh rawan banjir. Rawan banjir. Jadi anak itu jujur saja, ini yang tidak diketahui oleh semua orang. Oke. Di Dungalio itu yang bikin anak gelisah cuma satu. Ketika curah hujan. Banjir. Anak khawatir. Jangan sampai banjir lagi. Dan di titik itu, anak saksikan sendiri. Anak di masyarakat, Pak. Bagaimana orang susah payah menyelamatkan diri dan anak tidak bisa berbuat banyak. Inilah yang Iya. termasuk juga memotivasi Ayah Angki Iya. untuk naik lebih Anak ke harus ada di titik itu. Iya. Anak tidak bisa berbuat banyak, bro. Banjir. Banyak yang telepon ayah, bahkan ada yang bilang ayah torang so lapar begini dan sebagainya. Kemudian torang dihadapkan dengan kondisi anggaran dan torang bukan seorang pengusaha, torang bukan orang yang berduit. Oke. Coba ente Agak miris juga. ente penurani bagaimana sebagai seorang pemimpin, Pak. Oke. Anak berapa kali ada di titik itu? Situasinya hujan, banjir. Iya. Oke. Jadi ketika banjir, anak wilayah itu jangankan ada hujan, di atas itu hujan deras, pasti Pak kita kena banjir. Ini sepenggal cerita semasa jadi kepala desa ya. Dan anak pernah ya, anak mau bilang di satu kejadian itu. Jadi anak soleh hujan deras. Bapak so siap-siap. Anak so turun malah. Siap siaga. Ya? Anak memang periksa. Anak ingin memastikan bahwa ini bukan anak cerita endorse kebaikan Iya, iya, seorang iya. kades, bukan. Jadi orang biar tidak jadi salah tafsir lah begitu. Oke. Anak justru turun. Anak cek gimana, anak pantau teman-teman yang ada di wilayah hulu begitu. Oke. Gimana kondisi air? Tapi bang alhamdulillah, anak merasa bersyukur ketika anak selama kades, anak dibantu oleh support sistem perangkat yang luar biasa menurut anak. Karena kebetulan pada perangkat anak itu kan anak-anak muda juga, relatif masih umur muda begitu. Sehingga anak terbantulah dengan mereka begitu. Anak pikir itulah, anak sampaikan ke tim sukses ketika mengkantor isu-isu ya Angki begini. Cuma dia bilang sama dorang, Jangan direkayasa ya. hindari perpecahan, ciptakan politik yang damai, santun, dan tetap menjaga silaturahmi.
Berbeda itu biasa, Pak. Oke, Iya kan? iya. Perbedaan ini hanya sampai tanggal 14 Februari. Oke. Ketika selesai, kita orang sama-sama lagi. Ya, mantap, mantap. Iya kan? Oke, keren, keren, keren. Sepertinya seperti Oke. Jadi ini terakhir diskusi kita malam ini karena soal apa sih ente gagasan kalau ente jadi, kan ini bukan visi misi, Iya. tapi soal gagasan seorang calon anggota legislatif nanti. Tadi kan sudah dijelaskan semua aspirasi itu wajib ditampung. Nah, Iya. selain itu tentunya kan ada gagasan-gagasan lain. Iya. Jadi pertama, Ana pengen sekali, ya. Orang itu ketika berbuat itu biasa sih menurut Ana. Tapi ketika ente mampu membentuk sejarah, mencatatkan sejarah itu baru luar biasa. Wow, keren sekali. Oke, Iya. oke. Dan kita orang sebagai anak muda, sebagai yang katanya kaum milenial, yang mungkin 5-10 tahun ke depan akan memegang kendali bangsa ini, maka orang harus punya gaya baru. Oke. Kita harus punya langkah-langkah yang mendidik, langkah-langkah yang kemudian maksudnya ketika kita bertarung, begini loh cara bertarung anak muda. Kita tidak perlu harus dengan menebar hoax, kita tidak perlu harus menghancurkan sana-sini, meskipun dalam tanda kutip kata mereka ya, Ya. politik ini bos, tidak Sama ada musuh. Iya, namanya musuh bunuh. Oke, oke. Iya. Tapi Iya. bagi Ana bukan begitu. Bukan begitu. Iya. Bagi Ana ya politik yang kita bunuh gagasannya. Oke. Bukan kita harus menggunakan langkah-langkah yang kemudian harus mencederai politik. Ya. Jangan politik ini kita buat sesuatu yang kemudian terbangun image di masyarakat, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Oke. Jangan, bos. Kemudian, orang juga harus punya langkah minimal mengambil satu langkah lebih awal, memberikan pengertian ke masyarakat bahwa ini loh, menjadi anggota legislatif begini tugasnya. Kita tidak usah lagi membodohi masyarakat dengan janji-janji yang kemudian Oke, membodohi masyarakat ya. Jangan, bos. Jangan. Oke. kita membodohi masyarakat dengan janji-janji yang kemudian belum tentu kita bisa lakukan ketika kita jadi. Kemudian ketika terjadi persoalan, kita teriak bahwa itu bukan salah kita. Alah. Ya, oke. Padahal kita terlibat di dalam situ untuk merencanakan. Kan tidak mungkin ketika daerah mengeksekusi tidak disetujui oleh DPR. Itu pasti ya kalau Itu pasti, bos. sudah ada di sana. Iya. Sehingga tidak perlu, makanya kenapa Anda bilang, seluruh aspirasi kalian, tanpa terkecuali, Anda tidak perlu harus janji, kasih ini, kasih itu. Kalau selama Anda masih bisa, Anda pasti kasih, Pak. Oke. Dan Anda akan berjuang mati-matian untuk itu. Oke. Thank you. Mantap sekali Iya kan? orang diskusi malam ini. Sahabat Daily Nets. Jadi itu diskusi kita dengan Ayah Angki ya. Biasa dipanggil. Iya, Sampai sekarang masih melekat sih. ya. Cuma sayangnya kita dibatasi waktu. Jadi sebenarnya masih banyak yang anak mau kuliti Pak Ente. Tapi nantilah kita di perjumpaan selanjutnya. Oke. Untuk sahabat Daily Nets, kalau ada komentar terkait diskusi kita pada hari ini, utamanya tentang Ayah Angki ya, umur muda, mundur jadi kepala desa, kemudian masih sering juga dibully sedikit-sedikit. Kebanyakan, Mam. Ya, kalau ada komentar terkait obrolan kita pada malam ini, nanti di komen aja di bawah. Kemudian nanti komen yang terbaik, Ayah, yang enak lah, tidak ngajak ribut lah. Pro kontra. Ya, yang pro kontra juga Iya, boleh. jangan enaknya. Ya, oke. Iya. Kita akan tampilkan di video selanjutnya. Oke, Siap. terima kasih sudah menyaksikan kita di Daily Talkie malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.